Belum terjadi pandemi ini pun, penataan sektor keuangan itu agak mandek, regulasinya di prolegnas. Karena banyak sekali waktu itu contoh amandemen Undang-Undang BI pasca OJK, kemudian, Undang-Undang redenominasi, lalu lintas devisa dan sebagainya itu yang diusulkan Undang-Undang Perbankan, semuanya belum ada yang disahkan oleh DPR pada saat sebelum krisis itu, sebelum Mhm. terjadinya pandemi ini. Nah, jadi sebetulnya memang itu adalah, urgennya itu karena sebenarnya, waktu itu hanya satu yang goal, yaitu Undang-Undang PPKSK ya Mhm mhm 2016. Nah, mhm. yang lainnya itu nggak ada yang goal, termasuk Undang-Undang BI. Padahal waktu itu memang sudah ada amandemen Undang-Undang BI pasca adanya OJK dan pasca adanya mandat stabilitas sistem keuangan yang harus masuk di dalam, amandemen Undang-Undang BI. Nah dan kemudian juga terkait dengan adanya pembagian tugas dengan OJK. Nah namun ternyata undang-undang itu semuanya mandek gitu. Nah ternyata kita keburu pandemi duluan, akhirnya mungkin ini adalah momentum untuk ya sekalian untuk mereformasi, sektor keuangan yang memang PR-PR kita waktu itu juga belum dilakukan seperti itu. Ya belum, masih terhambat lah, proses Oke. politiknya waktu itu. Jadi memang, nah urgennya itu sebetulnya karena dalam kondisi pandemi ini ternyata membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, bagaimana koordinasi antara lembaga-lembaga atau otoritas di sektor keuangan ini. Karena seringkali kan ada tumpang tindih, masih ada Ya, miskoordinasi dan sebagainya. oke. Sehingga urgensinya tuh di situ. Oke, contohnya seperti apa, Bu Telisa? Karena tadi kalau kita mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh, Bu Sri Mulyani, nantinya Perpu ini dipastikan mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan saat kondisi di luar dugaan. Dan lantaran adalah aturan juga yang menjadi kerangka bagi pemerintah hingga sektor keuangan untuk menjaga stabilitas agar tidak terganggu juga. Nah, ini seperti apa sebenarnya yang mungkin bisa menjadi, salah satu pencerahan juga begitu ya terkait mengenai, perencanaan dari Perpu ini, Bu Telisa? Iya. Jadi, seperti apa, ya memang itu tadi sudah disampaikan kan memang dalam kondisi yang, tidak normal ya, misalkan kita butuh banget nih, perubahan-perubahan ataupun, langkah-langkah yang dilakukan, sedangkan dengan regulasi yang ada, itu banyak menjadi ada backlog di situ. Nah, tetapi saya ingin mencermati bahwa tetap saja semua ini oke, in the name of kita dalam kondisi urgency, dan kedaruratan, tetapi tetap prinsip-prinsip governance itu harus kita jaga. Artinya bahwa kita juga tetap, nanti Perpu ini harus tetap menjaga, terjadinya berlangsungnya, segala tindakan yang dilakukan itu tetap, transparan, akuntabel, independence-nya tetap ada dalam arti bahwa tetap ada dimensi untuk bahwa ini jangan sampai ada moral hazard lagi. Karena kita udah pernah Oke. belajar bahwa berbagai moral hazard itu juga datang dari sektor keuangan. Nah, jadi bagaimana pemangku kepentingan di sektor keuangan ini juga tetap ada. Jadi artinya, oke dalam kondisi urgent itu memang ada beberapa yang dimudahkan dalam hal koordinasi ini, supaya lebih, misalkan gini, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika penyelamatan pemulihan ekonomi nasional, ini kan membutuhkan anggaran. Nah kemudian Mhm anggaran mhm. itu kan dibutuhkan salah satunya melalui quantitative easing, burden sharing agreement antara BI dengan pemerintah misalkan. Iya. Nah itu perlu kan ada payung hukumnya bahwa memang, nah sementara mandat BI, fokusnya itu sebenarnya ke stabilitas harga titik, tidak ada ke pertumbuhan ekonomi. Nah sehingga belum mendukung kalau misalkan, BI hanya menjaga kepada stabilitas harga saja, tapi melakukan kebijakan yang, untuk burden sharing ini untuk membantu pemulihan ekonomi karena pandemi. Nah Oke. itu belum ada di dalam Mhm. undang-undangnya sehingga, mandat BI ini misalkan perlu ditambah dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Yang saya dengar seperti itu contohnya. Jadi